Film berawal, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Yongling, lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Dia diundang meeting oleh bosnya bernama Zhao untuk tugas penting. Tak lama setelah berbincang, acara pun selesai dan mereka menuju suatu tempat akan melakukan tugasnya. Mereka memasuki sebuah gedung yang bernama Dunia Dapeng dengan disambut oleh seseorang. Namun saat orang tersebut membuka sebuah buku dan membacanya, tiba-tiba Yongling merasa pusing. 大凤世界，不知归途。 Dan tiba-tiba, Yongling yang kini bernama Sukian sudah berada di dunia masa lalu. Dia bangun dan terkejut dirinya berada dalam tahanan. 我在哪儿？我是喝多了吗？ Sukian kebingungan dia sedang berada di mana, berpikir keras pun tak membuahkan hasil. Dan tak lama muncul seseorang bernama Xinian menemuinya, yang ternyata dia adalah adik sepupu Sukian di masa itu yang merupakan dari keluarga Su. Sontak saja membuat Sukian terkejut karena tak mengenalinya. 你是靠近些，时间紧迫。你安心的去，啊？师祖收了我300两，若是逃出去了，我也只能帮你到这儿了。你哪位啊？大凤京兆府装疯卖傻这套行不通的。大哥， Xinian yang tak mengetahui bahwa kakak sepupunya telah terganti oleh Yongling menyangka Sukian pura-pura gila. Dia pun menjelaskan bahwa semua ini berasal dari ayahnya yang dituduh telah menggelapkan dana 朝 kerajaan. 廷的税银去护朝野震动，整整15万两税银不翼而飞，有妖物！让我爹爹于5日后斩首。 Sang ayah yang bernama Pingji merupakan pejabat istana jujur telah dipitnah oleh seseorang hingga seluruh keluarga ditahan termasuk Sukian keponakannya. Sang ayah akan dihukum 5 hari lagi. Namun Xinian tak dihukum karena dilindungi oleh seorang master dari Akademi Yunlu. Meski Sukian masih kebingungan dengan apa yang terjadi, dia akan berusaha menyelamatkan keluarga pamannya. Sukian meminta berkas keuangan yang hilang untuk dipelajari. 真的要走？哎，等等，能搞到卷宗吗？你要卷宗干嘛呀？税银丢失案的卷宗，我看过卷宗，我说给你调。你去审善，快去。自己保重啊。 Di tempat lain di wilayah Guangnan, terlihat seorang pendekar bernama Ciwei, utusan Biro Astronomi mendatangi TKP saat Pingji dan pengawalnya mendapatkan serangan yang diduga oleh sekelompok siluman. Terlihat juga seorang pendekar pertarung tingkat 4 yang bernama Yang Yan membantu Ciwei, dan seorang petugas pengadilan bernama Chen juga berada di sana. Namun mereka tak menemukan jejak apapun. 看不上我们司天监的旺气术吗？ 哎，你看。 究竟是何妖物在此作祟？ 居然可以屏蔽我们司天监的旺气术！ Sukian terus mempelajari berkasnya. Dia berpikir sebaliknya bahwa semua ini bukan ulah siluman. Dan setelah berpikir keras, akhirnya menemukan jawaban. Dia meminta bantuan kepada penjaga untuk dipertemukan dengan pejabat setempat. Tak lama, Sukian pun dihadapkan dengan sekelompok pendekar yang sedang menyelidiki kasusnya. Sukian pun menjelaskan hasil temuannya, bahwa semua uang yang hilang bukan ulah siluman, namun ulah manusia yang mengatasnamakan siluman. 线索又从何而来呀？你先说说看。我已破案，起来说话。您被劫案并非妖物所为，是借妖物之手行人祸之事。你可得给我说清楚了。广南街离城门足足有30里，9375斤白银，不能在辰时1刻抵达广，那是因为税银。荒谬！是有一样东西，色泽质地，金属钠，什么呢？需要通电。 Untuk membuktikan kebenaran perkataannya, dia membuat logam natrium, sebuah logam yang sangat mirip dengan perak namun jauh lebih ringan dan akan meledak jika terkena air. Pembuatannya dibantu oleh Ciwei yang memiliki kekuatan api dan listrik. 这个东西外观和白银极其相似，银子为何会爆炸呀？你很好，本官要进宫面圣。臣
Setelah berhasil membuktikan kebenarannya, Sukyan akhirnya dibebaskan. Sementara Ping Ji dan istrinya yang bernama Liu masih berada dalam tahanan. Juga kedua putrinya bernama Ling Yu dan Ling Yin. Tak lama muncul petugas mengeluarkan mereka. Ping Ji dan istrinya tak percaya mengapa tiba-tiba mereka dibebaskan begitu saja. Tak lama muncul petugas mengembalikan pakaian dinasnya. Jabatan Ping Ji dikembalikan lagi sepenuhnya yang membuat dia sangat terkejut dan gembira. Namun lebih terkejut lagi setelah petugas menginfokan bahwa yang telah menyelamatkan mereka adalah keponakannya yaitu Sukyan. Karena yang mereka kenal, Sukyan seorang pemuda yang malas dan menjengkelkan. 徐大人，告辞。二叔，谢谢你啊！一块儿去吃顿好的。走，回家。 Akhirnya keluarga mereka berkumpul kembali. Namun semua merasa aneh dengan Sukyan yang berubah total menjadi pintar dan berkarisma. Sukyan pun menceritakan cara dia berhasil menangani kasusnya. Mereka berbincang sampai larut malam. 事情的经过大概就是这样。我糊涂啊，原来是这样。 Keesokan harinya, Sukyan bekerja kembali menjadi petugas. Ternyata Sukyan yang dulu adalah seorang petugas namun sudah dikeluarkan. Tak lama muncul kepala petugas bernama Wang terkejut melihat Sukyan ditugaskan kembali. Setelah dijelaskan, Wang pun terkejut bahwa Sukyan mampu memecahkan kasus pamannya yang sangat rumit. Dan kebetulan saat ini Wang sedang kebingungan mengatasi kasus yang sulit diungkap tentang kasus tewasnya saudagar kaya yang berpengaruh di kota. Sukyan pun akan membantu memecahkan masalahnya. Setelah diselidiki dengan teliti, pelakunya adalah putranya sendiri yang bernama Jiang Xian, berselingkuh dengan istri muda ayahnya. Karena ketahuan Jiang Xian menghabisi ayahnya sendiri, Sukyan pun berhasil meyakinkannya agar memberikan keterangan kebenaran bahwa Jiang Xianlah pelakunya. 是来帮你的，与你腹中胎儿死罪。当真？ Namun tiba-tiba Jiang Xian dibebaskan karena mendapat perlindungan dari pamannya yang menjabat sebagai penasihat kerajaan. Hakim pun membuat siasat untuk membiarkan Jiang Xian bebas sementara. Namun kasusnya dikirim ke gedung Haoqi, departemen yang lebih tinggi dan kuat. Dan saat Sukyan memasuki sebuah kedai melihat sekelompok pendekar yang mencurigakan. Dan benar saja mereka akan membebaskan seorang pendekar berilmu tinggi yang sedang ditahan. 老大，囚车到了，等等。 Semua petugas berhasil dilumpuhkan, yang tersisa hanya Sukyan seorang. Dia akan melawan mereka semua meski belum punya ilmu bela diri. Jika tewas, berharap akan kembali ke dunianya. 说不定就能回去了。 白日不怕打更而已，夜半不做亏心事。还不束手就擒！大凤打更远。带走。 Dengan tepat waktu, para pendekar dari gedung Haoqi muncul. Sukyan takjub dengan kesaktian mereka. Setelah Liu Chun kembali ke gedung Haoqi, Juji utusan pengadilan menginfokan tentang kasus Jiang Xian. Liu Chun pun menugaskan Guang Xiao dan Ting Peng untuk segera menuntaskan kasusnya. Dan singkat cerita, akhirnya Jiang Xian dan penasihat istana telah berhasil diadili. Mereka memuji kepintaran Sukyan yang mampu mengungkap kasusnya. 几世中的许大人都被带走了，都抓起来了。是，好啊，许七安。 罪负张杨氏的供词。 Di tempat lain di markas Akademi Yunlu, petinggi akademi yang bernama Jiang Shen menekankan kepada para muridnya untuk mengeluarkan sebuah puisi kepada pendeta Jiang. Setelah semuanya tak ada yang mampu lagi, Xinian menawarkan diri yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Sukyan. Dan setelah dibacakan, semua terkejut karena belum pernah mendengarkan puisi yang sebagus itu. Dan setelah pendeta Jiang pergi, kedua petinggi penasaran dengan puisi tersebut. Setelah Xinian menjelaskan, mereka pun ingin mengangkat Sukyan menjadi muridnya. Namun Sukyan tak tertarik dengan sastra, dia adalah seorang petarung.
Sukyan disuruh pamannya untuk menemani kedua putrinya berkeliling kota. Namun saat Sukyan sedang membeli makanan, mereka mengejar kupu-kupu dan tak sengaja memasuki rumah seseorang. Saat sedang bermain di sana, tiba-tiba seorang pemuda menghampiri berniat jahat. Dia bernama Jaoli, putra wakil menteri keuangan. Saat mereka sedang diganggu, Sumian pun muncul. 带着您赶紧走。走啊！刚才二位是我妹妹，不知道怎么得罪公子。去你的！否则我杀了他。匹夫也有怒火，我管你是谁。 Tak lama, Wang dan pasukannya muncul. Dia pura-pura tak tahu membawa Jaoli ke kantornya. Dan setelah tiba di kantor, semua pejabat bahkan bupati berkumpul melindungi Sukyan dari keangkuhan Jaoli. Jaoli dendam kepada Sukyan akan melaporkan kepada ayahnya. 行凶欲杀我，速速将他拿下！陛下人，您大人不计小人过。这小子拿出来！哎，别，周公子，周公子，借一步说话。去你！就这儿，来人，给我拿下！姓朱的，敢动我呀？区区一个县令，有种，你猜我敢不敢？好，有人看不起他。 Wang menyarankan kepada Sukyan untuk segera pergi meninggalkan kota. Namun Sukyan memilih untuk menghadapinya. Karena jika pergi khawatir dengan keselamatan keluarga pamannya. Sukyan meminta bantuan kepada Wang untuk mengambil sebuah buku di kediamannya. Lalu pergi menemui Ciwei bahwa Sukyan memerlukan bantuannya. Sementara Jaoli masih murka ingin menghabisi Sukyan. Dan tiba-tiba pejabat Kementerian Hukum muncul mengambil alih kekuasaan bupati. 行不？大人等回避，容我干涉。听不见，给老子出来！ 没有罪，本官自会定。罪加一等，可千万别中了他们下怀。大胆，带走！ Wang yang sudah membawa buku sesuai perintah Sukyan, kini dia memasuki markas besar Biro Astronomi. Tak lama dua penjaga muncul. Wang pun menyerahkan bukunya untuk diberikan kepada Ciwei dan menyampaikan pesan bahwa Sukyan dalam bahaya. Sementara di dalam sedang meneliti membuat logam natrium, namun tiba-tiba kepala lab yang bernama Song King selalu gagal membuat logam natrium, padahal dia sudah mencapai tingkat 6 keilmuan alkimia. Tak lama muncul petugas menyerahkan kitab cara membuat logam natrium dari Sukyan. Namun Sukyan berpesan bahwa dia memerlukan bantuan Ciwei. 交换，老师在教我炼金术的时候曾经说过。对，这本书谁给你的？别废话，好好看。这化学是什么？假银炼制方法，蒸干岩石，析出结晶是炼制碎银的关键。哎，他就给你一本吗？只此一本啊！这本书是谁给你的？ Saat Sukyan sedang dalam perjalanan dibawa oleh Jaoli, tiba-tiba muncul pamannya. Dia meminta maaf dan memohon untuk melepaskan Sukyan. Namun Jaoli malah menertawakan dan menghinanya. Dengan keangkuhannya, Jaoli memerintahkan untuk menghabisinya. 废了他！是。 谁也带不走你！还有谁？哎，大爷！ Xiniang dan ibunya meminta bantuan kepada para ketua Akademi Yunlu agar membantu membebaskan Sukyan. Dua ketua pun menjadi rebutan saat mendengar nama Sukyan. 兄长，就是那位写兄长的事就交给我吧。你先跟你的路一步30趟。骑马去啊，走啊！ Sukyan dan pamannya yang sedang ditahan dibawa oleh petugas ke hadapan Jaoli. Sukyan dihina dan diinjak-injak harga dirinya. Dia diberikan surat pernyataan bersalah untuk ditandatangani. Namun Sukyan tak takut ancaman apapun. 签字画押，你是想先画押再受刑？生气了，让我轻轻一你。
Menteri Hukum yang bernama Jing Zhong kedatangan dua ketua Akademi Yunlu. Tak banyak basa-basi, Jiang Shen meminta Menteri Hukum untuk membebaskan Suqian. Jing Zhong pun yang belum tahu kronologinya meminta penjelasannya. Namun sebelum menjelaskan, tiba-tiba Song Qing dan pasukannya muncul dengan tujuan yang sama, meminta untuk membebaskan Suqian. Sang menteri merasa heran karena kedatangan orang-orang berpengaruh untuk membebaskan Suqian. Dia pun bertanya kepada stafnya tentang penangkapan Suqian, dan Huang yang bertanggung jawab atas penangkapannya dipanggil saat akan kabur. Dia pun memberikan keterangan palsu. Jiang Shen pun mengeluarkan teknik kejujuran kepada Huang. 大佬，我就想送周公子一个顺水人情。大人， Suqian yang sedang disakiti oleh Zhao Li tiba-tiba kedatangan utusan Menteri Hukum untuk membebaskannya. Tentu saja Zhao Li menolak dan menantangnya. Namun Zhao Li seketika ciut saat dikatakan bahwa Menteri Hukum sedang berada di luar. Mereka pun semua keluar termasuk Suqian. Zhao Li terkejut tak menyangka ternyata Suqian banyak pendukungnya. Suqian pun akhirnya dibebaskan karena memang terbukti tak bersalah dan Zhao Li ditangkap. 徐七安见过几位师兄？师兄来了，不怕啊！师兄保护。是许七安啊，真是。我们先离开刑部再说。也好。我还有点事情要处理，等一下。哎，许仙，你别太狂！我爹可是五虎侍郎。匹夫也有怒火。 Suqian menepati janjinya, dia mendatangi Song Qing untuk mengajarkan cara membuat logam natrium. Suqian pun mulai menerangkannya secara perlahan. Dan setelah lama dijelaskan, akhirnya mereka mulai mengerti. Suqian akan memberikan semua buku dan ilmu yang dia miliki kepada Biro Astronomi. Namun Suqian meminta pertukaran yang setara. Dia menginginkan sebuah pedang pusaka berkekuatan besar. 喜欢刀啊。 不用害怕，这是监正老师送你的礼物。多谢监正大人。Ketua gedung militer Hawki yang bernama Wei Yuan dan petingginya yang bernama Qianru mendatangi Biro Astronomi untuk menemui ketua. Wei menanyakan seorang pemuda yang sempat berpapasan dengannya. Song Qing pun menjelaskan bahwa pemuda tersebut bernama Suqian, orang jenius dan pemberani. 看见一个人， 魏公说的是许七安吧？ 就是破了税银案的许全安。 他是一个天才，他是一个有趣的人呐。 Setelah memenuhi janjinya ke Biro Astronomi, kini Suqian dalam perjalanan menuju Akademi Yunlu untuk menepati janjinya. Tak lama mereka tiba di Akademi dengan disambut oleh Jiang Shen dan Mubai. Mereka berdua sangat bersemangat ingin dibuatkan puisi yang bagus. Namun Suqian yang cerdik seperti biasa meminta pertukaran yang setara. Dia akan membuat puisi yang paling bagus dengan ditukar memasukkan adik perempuannya menjadi murid Akademi Yunlu. Tujuan Suqian agar adiknya terlindungi dari kejahatan Zhao Li yang akan balas dendam. Akhirnya mereka pun sepakat. Suqian pun mulai membuatnya mereka meminta 20 puisi untuk dihadiahkan kepada dekan dalam acara seminar terbuka. Tak butuh waktu lama, Suqian berhasil membuat 20 puisi lalu diserahkan kepada Jiang Shen. Jiang Shen akan menepati janjinya memasukkan adiknya ke akademi. Namun setelah Suqian pergi, Jiang Shen dan Mubai berebut puisi tersebut. Tak lama, dekan akademi bernama Zhou Su dan putri pertama kaisar bernama Hua Qing 怎么 muncul. 回事？无事无事，见过公主，公主好。 他们是为了争夺许七安的诗集。点到为止，点到为止，点到为止。此诗是谁人所作？他叫许七安，也是我的弟子。为了一本诗集大打出手，了云落书院长老的身份。行了，你们都回去吧，告辞，告辞。 Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ketua biro pun muncul menemui Wei Yuan. Mereka berdua berteman sejak 25 tahun yang lalu. Mereka berbincang tentang masa lalu dan cara mengatasi masa yang akan datang. 25年前第一次遇见你，要唾手可得啊！我还是会做出同样的选择。如果能回到那一天， Mereka berdua pun tiba di rumah. Suqian memberikan hadiah kepada bibinya dan membujuk untuk tinggal di Akademi Yunlu bersama kedua putrinya sebelum masalah dengan Zhao Li selesai. 侄儿孝敬你的。真的呀，小子，算你有点良心。书院又扩张，广纳贤士。照我说，这绝对是个大好事儿。意在给灵英和灵月看。你看，让妹妹们出去见见世面，
娘跟着一块儿前去啊。 Pingji yang telah menyelidiki keseharian Jaoli menjelaskan bahwa Jaoli sangat menyukai seorang gadis tercantik di tempat hiburan bernama Pusiang. Sukian pun memutuskan untuk menyamar mendatangi tempat tersebut. Dia akan mendekati Pusiang untuk mengetahui rahasia tentang Jaoli. Namun setelah berada di dalam, semua orang ngantri ingin melihat Pusiang dengan membayar mahal. Sedangkan Sukian tak membawa uang sepeser pun. Dia pun keluar dan tersengaja menemukan uang 2 perak. Sukian mengadu keberuntungan memasukkan 3 panah dengan mata tertutup untuk mendapatkan hadiah besar. 蒙眼，转身。 群众了，恭喜给我。稍等。 Tak disangka, Sukian berhasil memasukkan 3 panah. Dia pun diberikan hadiah barang yang sangat berharga melebihi emas dan perak, yaitu cermin batu giok. Namun Sukian tak ingin menerimanya, dia ingin hadiah perak atau emas. Dan saat mereka sedang ribut, tiba-tiba muncul seorang pengawal membawa uang yang sangat banyak. Dia diutus majikannya meminta bantuan kepada Sukian. Jika berhasil mendapatkan tasbih, maka semua uangnya akan diberikan. 得此珠，菩提珠。 恭喜公子，多少钱啊？公子，600两。 Setelah berhasil mendapatkan uang yang banyak dan giok ajaib, Sukian dengan pedenya memasuki lagi tempat hiburan. Namun saat akan memberikan uangnya tiba-tiba hilang. Yang ternyata uangnya masuk ke dalam cermin. Sukian pun mengeluarkan uangnya yang membuat penjaga terkejut. Akhirnya Sukian disambut dengan hormat dan berada paling depan. Namun dengan mengejutkan, adik dan pamannya juga muncul di sana. 2位认识？你怎么来了？李老爷，里边请。兄，丛凯兄，好久不见，好久。好巧啊3位又认识？ Setelah menunggu sekian lama, akhirnya gadis tercantik bernama Pusiang muncul. Semua yang hadir terpesona dan bersorak gembira kecuali Sukian. Tak lama Pusiang pun menghilang lalu memberikan sebuah puisi kepada semua yang hadir. Siapapun yang mampu membalas puisi tersebut akan diberikan kesempatan untuk menemui Pusiang. Kesempatan bagi Sukian untuk membalas puisinya agar dia bisa mendekatinya. Meja lain sudah mulai memberikan balasannya yang membuat Sukian panik. Dan setelah berpikir keras, akhirnya puisi Sukian pemenangnya. Dia pun diundang oleh Pusiang. Setelah bertemu, Sukian mulai memancing untuk menggali informasi semua yang berkaitan dengan Jaoli. 才气过人。诗词的搬运工，杨某腾突一问，我听闻福香姑娘追如那户部侍郎的公子，他是户部侍郎的公子，奴家不喜，倒是涉及一些官场秘闻了，就要从去年元宵节说起。 绝不外传。说眼杂便上前去非礼，在元宵灯会上看中了一名女。周丽是个荒唐人，您也看上了那名女子的庶子张云英，争风吃醋，直至最后。 Setelah berhasil menggali informasi, Sukian pun keluar. Sukian menjelaskan bahwa Jaoli memiliki musuh bernama Jang Yu, putra selir Adipati Wei Wu. Sukian pun akan menyusun rencana untuk menjadikan Jang Yu sebagai kambing hitam. Keesokan harinya, Jang Yu mendatangi kota. Dia hendak membawa seorang gadis. Sesuai dengan rencana, Pingji pun muncul mengacaukan keadaan. Dan kini saatnya Sukian beraksi akan membawa Jang Yu dengan memasukkannya ke dalam cermin ajaib. Setelah berhasil dikurung, Sukian dan adiknya berpura-pura seolah-olah mereka suruhan Jaoli. Setelah saja membuat Jang Yu terkejut dan marah. Lalu mereka berdua membiarkan Jang Yu melarikan diri. 我是刘红的儿子，我被挟持了，真逃出来了！救命！婴儿，你们有事？是周丽绑了我，他不担心。 Setelah berhasil membuat Jang Yu dijadikan sebagai kambing hitam, Sukian menemui Song King meminta bantuan untuk menginterogasi Jaoli yang sedang ditahan, bahwa dia telah menculik dan mengancam Jang Yu. Dan singkat cerita, akhirnya siasat pun berhasil. Kini ayah Jaoli yang menjabat sebagai wakil menteri keuangan dijatuhi hukuman dan dipecat dari jabatannya dengan tuduhan korupsi kasus perak yang ditukar dengan logam natrium. Dan Jaoli dijatuhi hukuman pengasingan karena telah menculik Jang Yu, putra Adipati Wei Wu. Sukian melakukan semua ini demi keselamatan keluarganya, karena orang seperti Jaoli akan selalu menindas yang lemah. 不言被罢官充军，周显平因贪墨国库锦，元景36年被判流放。被武侯庶子张云英，其子周丽等价交换，就已经没有人敢欺负我们许家了。 Setelah menyelesaikan semua permasalahan dan mengamankan keluarga pamannya, Sukian memutuskan untuk pergi akan mengembara di dunia persilatan yang akan dimulai ke wilayah selatan kota Jiangnan. 小红楼，芳草江南，但是京城是待不了了。
咱们老许家的前途只有靠你了。这2封信你给叔叔审审，时候差不多了，兄弟，告辞。你何时回来啊？2弟封侯拜相日，走了，许家就不会被追查了。 Sebelum pergi, Sukyan menemui Song King terlebih dahulu untuk berpamitan. Sekalian akan menjual buku hasil karyanya tentang rahasia alkimia agar memiliki bekal dalam perjalanan. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Sukyan pun pergi dan berpapasan dengan putri kedua kaisar bernama Linan. 何人挡路？大胆，还敢直视公主，还不行！刚子，不得无礼。 在下失礼，公主请。大凤第一才女，这位就是怀庆贤雅，雍容大方。 Sukyan mulai perjalanannya, namun sebelum meninggalkan kota, dia dihadang oleh 2 pendekar dari militer Hauqi. Sukyan pun dibawa mereka ke markas Hauqi yang tak tahu apa penyebabnya. 小人感激不尽。大人要是能告诉小人发生了什么，超过10两，杖责50，还是要遵守纪律的。到了大冈人衙门，该说的说。 到了，这就是大冈人衙门。 Sukyan disuruh memasuki sebuah ruangan. Dia terkejut sekaligus lega karena di dalam ruangan tersebut ada petinggi Hauqi bernama Yang Yan yang pernah dia kenali saat mengungkap kasus uang palsu. Tak lama muncul Qianru, seorang pendekar petinggi Hauqi. Sukyan diinterogasi tentang kebenaran penculikan Jiang Yu. Mereka melontarkan banyak pertanyaan jebakan yang membuat Sukyan hampir tak bisa menjawabnya. Namun dengan kecerdasannya, Sukyan berhasil mengalahkan argumen mereka berdua. Namun dengan mengejutkan, ternyata semua ini hanya ujian. Sukyan diundang untuk menjadi anggota militer Hauqi yang direkomendasikan oleh putri pertama kaisar. Mereka berdua pun rebutan ingin menjadikan Sukyan memasuki timnya. 是打更人的邀请。我邀请是长公主推荐的你，你是个人才，所以我们才要测试我们2个单独沟通的空间。人归我了，是选我还是选他，你便可继承我的衣钵。感谢抬爱，我想在他的手底下做事，是杨大人给了我将功补过的机会。你可想清楚了，人家对你那一套并不感兴趣。以后就是你的顶头上级，打更人金罗杨艳，一坐，叫我燕哥杨兄什么都可以。 Sukyan menunda dulu perjalanan mengembaranya. Dia kini resmi menjadi bagian dari para pendekar Hauqi. Yang Yan menyerahkan Sukyan kepada 2 pendekar untuk dibimbing agar memahami segala ketentuan dan peraturan Hauqi, sekaligus akan memperlihatkan kesaktian para pendekar tingkat tinggi Hauqi. 怎么又飞了？在我们打更人里呢，最底层的之上啊是丽媛。哎，有人跑了，你们怎么不上？ 银罗之后啊，就是金罗。宫里只有12位金罗，最高层次的职位。就是这样，你要是不懂啊，直接问我。 Setelah mengetahui dasar informasi dan peraturan Hauqi, Sukyan dibawa ke suatu ruangan untuk melakukan pengujian yang berhubungan dengan kecerdasan, hati, dan kekuatan. Tahap pertama dimulai dengan pengujian kecerdasan. 我先不测了，直接测智吧。选择我们其中任何一个人进行问询。手中的锦盒，一个是空的，1炷香的时间去思考。好，我尽力一试。金罗大人们才能在20息之内。如果你是他，你会告诉我什么？就在这儿。 Tak disangka Sukyan mampu menyelesaikan hanya dengan waktu 6 detik, setara dengan kecerdasan pendekar tingkat 1. Lalu melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengujian hati. Ujian ini akan menentukan kelas di mana Sukyan akan ditugaskan. Sukyan mulai melakukan ujiannya di lantai 1 dihadapkan dengan patung leluhur Hauqi. Namun tak disangka Sukyan tak mau berlutut di hadapan patung tersebut. Lalu melanjutkan ke lantai 2 dengan keputusan yang sama, tak mau berlutut. Begitu juga dengan lantai 3, 4, dan 5 masih tetap dengan pendirian yang sama. Hingga seorang petugas melaporkan kepada ketua bahwa Sukyan tak mau berlutut sampai memasuki lantai 5. Setak saja membuat ketua terkejut, karena jika tak mau berlutut sampai lantai 4 akan dianggap sebagai penjahat yang besar dan sombong. Dan kini Sukyan memasuki lantai 6, satu-satunya orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memberikan waktu 30 menit kepada Sukyan untuk menyelesaikan ujiannya. 只有1炷香的时间，好好把握，努力活下来。不行，不能慌。
我得冷静。这首诗同样有尽忠报国，我便与你共情。Dan akhirnya Sukyan menyelesaikan ujiannya. Ketua sangat takjub dengan kepintaran Sukyan yang hasilnya jauh di atas rata-rata. Lalu ketua menyuruh para petinggi untuk memasukkan Sukyan ke dalam kolam pemurnian energi. 别害羞，把衣服跟鞋子脱出来。头，这边大人刚进洗水池，这会儿。这就是练奇境。一个周天。Sukyan tersengaja membasahi badan Yuchun, dia pun segera meminta maaf. Yang Yan mengenalkan bahwa Yuchun akan menjadi mentornya. Tak lama Yang Yan pun pergi, namun Yuchun terlihat masih kesal. 曾与大人有一面之缘，要帮我好好关照，我就交给你了。杨大人慢走啊！手下做事要做到无愧于心，我定会依法办事。你是何种身份？让我发现你有什么不轨之举。是。Yes。 Sukyan kembali menemui keluarganya. Peng Ji terkejut setelah diceritakan bahwa Sukyan kini menjadi anggota militer Hawkeye dan sudah mencapai pemurnian energi tingkat tinggi. Sukyan menjelaskan bahwa dia direkomendasikan oleh putri pertama Kaisar memasuki Hawkeye. Namun yang Sukyan tahu bahwa putri pertama Kaisar bernama Lin An yang pernah berpapasan dengannya. Padahal Lin An putri kedua Kaisar. 是长公主推荐了我，在四天剑和他有一面之缘。一开始我也纳闷呢，还是因为我潇洒不凡。应该是那个时候便留了心，原来是看中了我的诗啊，绝非随手落的一步闲棋。 Sukyan dipanggil Yunchu untuk menyelidiki suatu masalah. Ada kabar kemunculan siluman di Gunung Dehuang yang sudah memakan banyak korban. Si Quan ditugaskan bersama dua seniornya untuk mengatasi masalah tersebut. 现的大黄山出现了妖物的踪迹，当场格杀。我们去跑一趟，查明情况。雨熙安，你跟着一起去。遵令，去吧。 齐安到底是个啥子来路？金兆福也点名要他，究竟什么来路啊？头怎么突然对你转了性？我知道了。 Saat akan keluar gerbang, seorang petugas melaporkan bahwa pendekar utusan Biro akan ikut bergabung menjalankan tugasnya. Sontak saja membating Peng gembira dan bangga. Namun saat akan pergi, ternyata utusan Biro adalah Cewei, teman baik Sukyan. Sontak saja membuat dua seniornya terkejut melihat Sukyan disambut baik memasuki kereta. 齐安，别骑马了，来马车里坐吧。海薇姑娘，果然是你啊！进去，我看你。 歇了，这是因为你，头才让我出来执行公务的。你说他怎么认四根剑？真有你的呀！ Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Gunung Dahuang. Terlihat kondisinya berantakan seperti telah terjadi penyerangan. Mereka pun memasuki sebuah gua dan terlihat banyak bekas cakaran. Namun tiba-tiba ada bisikan di telinga Sukyan. 你搞什么？究竟在哪儿？究竟在哪儿？回答！ 对不住啊，听错了。慢点，或许是在开凿什么东西。石灰岩。 Mereka pun melanjutkan lagi langkahnya hingga tiba di satu ruangan bekas para pekerja tambang. Sukyan menemukan batu niter yang dipakai untuk bahan peledak. Dan tiba-tiba... Tuh. 对方至少是练神境。Saat mereka masih bertarung, Sukyan baru terbangun dari pingsannya. Dia pun bangkit akan mengejar monster tersebut. Sementara mereka masih berjuang menghadapinya.
们一声声地闹着天地的读书不问Dan akhirnya Sukyan berhasil menghabisi monster Kui. Semua takjub dengan kesaktian Sukyan karena kekuatan monster tersebut belum ada yang mampu menandinginya. Namun tiba-tiba monster bangkit kembali dan melarikan diri. Sukyan berhasil menjalankan misi pertamanya. Semua warga setempat pun berterima kasih. Tak lama mereka kembali ke Hauki melaporkan dan membawa bukti. Masalah di Gunung Dahuang bukan ulah siluman melainkan monster dari klan Kui. Tujuannya untuk mengambil logam niter yang akan dijadikan bahan senjata. Kemudian Yuchun melaporkannya kepada ketua. 荒山的南面有许多废弃的窑洞，魁祖如是否有异动？派人去看一下。是。 Setelah menyelesaikan tugasnya, Sukyan dan dua temannya diberikan cuti. Mereka mendatangi tempat hiburan. Tak lama, seseorang menghampiri menanyakan orang yang bernama Yang Ling. Sukyan pun terkejut karena Yang Ling adalah nama dirinya saat berkenalan dengan Puxiang. Ternyata orang tersebut utusan Lin An, putri kedua kaisar yang Sukyan anggap Lin An adalah putri pertama. Saat berbincang, tiba-tiba Puxiang muncul menghampiri Sukyan yang membuat semua orang terkejut. Puxiang memberi hormat dan menyapa dengan panggilan Yang Ling. Sontak saja, semua orang memohon kepada Yang Ling untuk membacakan sebuah puisi. Ternyata nama Yang Ling sangat terkenal sebagai dewa puisi. 大家都是为了我杨某而来，诸位有礼了，以祝大家雅兴。即兴作文一篇。 Pelayan kembali melaporkan kepada Putri Lin An bahwa dia telah berhasil menemui Yang Ling dan menulis puisi yang telah dibuatnya secara mendadak. Setelah dibaca, Lin An takjub dengan puisinya. Dia menyuruh pelayannya untuk mengundang Sukyan. Tak lama Sukyan pun tiba di sana, namun Lin An tak menampakkan diri. Lin An memberikan harta yang banyak agar Sukyan bersedia direkrut olehnya untuk acara festival puisi yang digelar di istana. Namun Sukyan menolaknya, dia akan setia kepada putri pertama kaisar. Sontak saja membuat Lin An marah. Padahal yang Sukyan maksud putri pertama adalah Lin An. Namun dia tak mengetahui bahwa Lin An adalah putri kedua. Karena tak menemukan titik temu, Sukyan pun dikurung. Dan keesokan harinya, Sukyan dibebaskan karena Lin An tak bisa lagi membujuknya. Namun setelah dikeluarkan, Sukyan tak mau pergi karena dia ingin bertemu dengan putri tersebut. Jika tidak akan dilaporkan. Terpaksa Lin An pun menemuinya. Namun setelah bertemu, Lin An terkejut karena Sukyan memanggilnya putri pertama. Lin An pun memanfaatkan Sukyan berpura-pura menjadi putri pertama agar dia bisa direkrut menjadi rekannya pada acara festival puisi kekaisaran. 原来阁下就是长公主。 长公主，险些错失良主。前正是您推荐我进大根人衙门，齐安。你可愿做我的客卿，为我写诗？誓死效忠怀庆。这当真惊险，还好公主聪慧过人。兴师献棋，本宫假扮怀庆这事儿，万万没想到，那杨林就是许齐安。公主见面，此事别千妥万，哄住她，骗了诗再说，想法子。 Saat Sukyan sedang berada di kediamannya, tiba-tiba muncul cewek diutus Song King menginfokan bahwa giok ajaib milik Sukyan sudah selesai diteliti. Mereka pun bergegas pergi. Tak lama, seorang petugas melaporkan kepada Lin An bahwa Sukyan mendatangi biro astronomi. Sontak saja Lin An terkejut dan cemas karena ditakutkan Sukyan bertemu dengan putri pertama yang sedang berada di sana. Song King menjelaskan kepada Sukyan bahwa giok ajaib berasal dari sekte tanah, sebuah sekte terkenal namun sudah lama menghilang. 我大致了解了，里面蕴藏着某种神，是地宗的手笔。地宗。 10几年前，销声匿迹了。当年赫赫有名的地宗。 Song King tak mampu mengungkap rahasia giok lebih dalam lagi. Dia mengatakan jika ingin mengetahui kebenarannya, Sukyan harus memasuki giok tersebut. Tak lama, Sukyan pun memasukinya dan terlihat ada beberapa bola kristal. Namun tiba-tiba ada suara memanggilnya. Seorang pendekar tua bernama Jilin dari sekte tanah menanyakan kakak perguruannya yang bernama Jin Lian, pemilik giok tersebut. Dan dia menyangka bahwa Sukyan berasal dari sekte Tiandi. 天地会的人，你怎么得到这面镜子的？不是金莲。 金莲在哪儿？带下地宗紫莲。我就是个无名小卒，报上姓名。这个镜子是一个老头送给我的，我不是天地会的人。师兄将此镜赠予你，以躲避天地会的追杀，让你替他驱灾避祸。想必他的情况十分危急，你会的豺狼虎豹吧？则归还于我，阁下不必趟这趟浑水。
好，怎么还你？恭候阁下，奉和明雅间，必有重谢。 Untuk mencari info lebih dalam lagi, Sukyan menemui Yan Yan memperlihatkan giok ajaibnya yang berasal dari sekte tanah. Yang Yan terkejut dan bergegas menemui ketua. Sukyan pun menjelaskan semuanya dan dia telah menyepakati pertemuannya dengan Jilin untuk bertransaksi pertukaran giok ajaib. Ketua melarang Sukyan untuk pergi karena sangat berbahaya. Dia menugaskan Yang Yan yang akan menemui Jilin. Yang Yan. Jilian mendatangi Jilin, lalu dia menemui Sukyan yang sedang berada di kediamannya. Jilian menjelaskan bahwa Jilin sudah tewas dihabisi demi keselamatan Sukyan yang akan terus mengejarnya. Jilian mengajak untuk bergabung memasuki sekte Tiandi yang hanya terdiri dari 9 pendekar sakti, termasuk Sukyan jika bergabung. Dan setelah Sukyan menyatakan dirinya bergabung, Jilian pun membawa Sukyan menghadap 8 pendekar lainnya. Sukyan menjadi pendekar ketiga sesuai dengan giok yang dimilikinya. 有人吗？多谢你此次，祝道长。谁能告诉我究竟发生了什么6号进来的时候，你上来就报我身份。4号就是大凤灵宝2号就是飞燕女侠李妙珍。聒噪，初来乍到，不要将人家吓跑。天地会有一条准则，今日事没事的话，咱就散了吧。可否告知尊姓大名？在下陈近南。 Setelah kembali ke Hawki, Sukyan menjelaskan secara rinci kepada ketua tentang sekte Tiandi yang terdiri dari 9 pendekar. Pendekar pertama berada di ibu kota yang diduga menjadi pejabat kerajaan. Pendekar yang kedua bernama Miojen, berada di provinsi Yun, putri ketua sekte surga. Yang ketiga, Sukyan mengenalkan dirinya sendiri. Pendekar keempat bernama Yuan Jen, murid pertama Lingbao, putra kedua dari sekte manusia. Sekte surga dan sekte manusia berselisih sejak lama, sedangkan pendekar lainnya belum diketahui keberadaannya. Setelah semua dijelaskan, ketua menugaskan Sukyan untuk menyelidiki sekte tanah. Sukyan akan diberikan senjata pusaka dan kitab bela diri tingkat tinggi. Yuchun pun mendampingi Sukyan untuk memilih kitabnya. 全在这里了，这里面哪一部刀法最强？你好好选一选吧。是。世上真有可以开天辟地的人，天地可断。不必了，就他了。 Saat Sukyan sedang bersama dua rekannya, tiba-tiba terlihat peringatan penting dari gedung Hawki. Mereka pun pergi, namun Sukyan mendapatkan pesan dari pendekar ke-6 bernama Heng Yuan. Ternyata dia sedang diburu oleh para pendekar Hawki karena telah menghabisi seorang bangsawan. Heng Yuan meminta bantuan kepada para pendekar Tiandi, namun tak ada yang bersedia membantunya. Sukyan pun mengambil kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membantu Heng Yuan. Heng Yuan pun menjelaskan alasan dia menghabisinya. 我的师弟失踪了，1年前，最终锁定了一个睚眦组织。 我怀疑他是被人拐卖，便将其斩杀，超度罪孽。我是有原因的，我救了许多的孩子，匍匐在地上乞讨，都是被睚眦组织安置在安济馆，从各地拐卖而来。公道自在刀中。 6号，你此话当真？将那些拐卖来的孩子和女人，平远博暗中培养睚眦组织，甚至是残害肢体，又将其斩杀，才能捣毁睚眦组织。好。 杀得好！愿你能施以援手。6号所为，实乃吾辈之楷模。此等败类，留着何用？无论谁出手，都必定惹祸上身。一人做事，一人当。6号，你现在在哪？ Para pendekar Hawki terus mencari keberadaan Heng Yuan. Mereka berpencar ke seluruh penjuru kota. Sementara Sukyan yang sudah sepakat akan membantunya, memberikan sebuah baju yang diambil dari Akademi Yunlu. Jika dipakai, maka tak akan terdeteksi oleh pendekar manapun. 是否发现凶徒踪迹？ 血光怎么不见了？沿街搜查，尚无发现。 Keesokan harinya, Heng Yuan pergi menuju luar gerbang kota. Sementara petinggi Hawki melapor kepada ketua bahwa pelakunya belum tertangkap. Namun tak disangka, ketua tak marah bahkan menyuruhnya untuk istirahat. Karena pada dasarnya, ketua ingin menghabisi bangsawan tersebut karena kelakuannya yang jahat. Namun sebelum pergi, dia melaporkan tentang Sukyan yang memiliki giok ajaib. Tak lama, Sukyan pun dipanggil ketua, namun Sukyan ingin berbicara empat mata. Setelah dua seniornya pergi, Sukyan pun menjelaskan semuanya. 是天地会的6号。
属下自知罪孽深重，同罪并处。你疯了！自杀还是要流放，全凭魏公做主。直接讲原因吧。平远伯暗中培养伢子组织，卖去青楼，卖去黑作坊。起来说话，我会派其他人去调查，你不要再管了。主要的目标，保护好你自己。属下一定全力以赴。Heng Yun berhasil melarikan diri, kini dia sudah berada di tempat penampungan orang-orang miskin miliknya. Tak lama Heng Yun pun memasuki dimensi giok ajaib untuk berkumpul dengan pendekar Tiandi lainnya termasuk Sukian. Sukian menjelaskan cara dia membantu Heng Yun, namun semua pendekar tak mengetahui bahwa Sukian anggota militer Haoki, bahkan mereka semua tak saling mengenal. 实力果然不容小觑。给了我一件如山，只有一件，我给了6号。 3号这招灯下黑玩的真溜，供出6号以及天地会的大将。 Utusan divisi lain mendatangi Yuchun meminta Sukian untuk menemui atasannya bernama Jiang. Namun dengan tegas Yuchun menolaknya karena Sukian sudah disahkan berada di bawah divisinya yang diketuai oleh Yang Yan. Dia pun melapor kepada Jiang bahwa Yuchun mengusirnya. Sontak saja Jiang marah. Begitu juga dengan divisi yang dipimpin oleh Qianru. Dia menghadap ketua meminta Sukian untuk dipindahkan menjadi anggotanya. Tentu saja Yang Yan tak terima. Mereka pun beradu argumen di hadapan ketua. Tak lama muncul Yuchun melaporkan bahwa Jiang ingin merekrut Sukian. Yang Yan pun bergegas menemui Jiang. Mereka berdua akan bertarung untuk memperebutkan Sukian. Bahkan 3 ketua pun ikut bertarung. Siapapun pemenangnya akan menjadi atasan Sukian. Sukian dipanggil oleh ketua untuk menentukan divisi mana yang akan dipilih. Setelah ditentukan, pertarungan pun dihentikan. Mereka semua dipanggil oleh ketua. Dia menjelaskan bahwa Sukian telah menentukan pilihannya. Dia meminta agar ketua yang memilihnya sendiri. Namun tak disangka ketua memilih Yuchun sebagai atasan Sukian. Ketua pun menjelaskan alasannya kepada 5 ketua divisi. Dari semua petinggi Haoki, hanya Yuchun yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan paling taat terhadap aturan. Meski bela diri Yuchun sangat rendah, Yuchun menjadi atasan Sukian yang berarti Sukian masih di bawah divisi Yang Yan. 自当遵命。您为何选择李玉春呢？他需要一个性格刻板的人作为上司。许七安心思活络，不讲教。李玉春这个人做事，许七安怎会服他？玉春他毕竟只是个银罗呀。他会的。 Sukian dan Yuchun yang sedang menjalankan tugas, mereka beristirahat sejenak sedang membicarakan ketua Wei. Yang semua orang ketahui bahwa ketua tak memiliki ilmu bela diri, namun bisa menjadi ketua. Yuchun menjelaskan berbeda, justru ketua memiliki kesaktian tingkat tinggi. Bahkan tak ada seorang pun yang mengetahui tingkat kesaktiannya. Yuchun pun menceritakan saat pertempuran besar di perbatasan Lingyuan 19 tahun yang lalu. Ketua Wei menjadi komandan 3 pasukan melawan Sekte Yao dan Sekte Kui. 甚至没有人知道他的品质。19年前的凌渊关大捷，就把来势汹汹堪称我只花了几个月的时间。魏公作为3军统帅，立下不世之功，大奉君神。所以，好。
Sukyan dan rekannya ditugaskan untuk melindungi kaisar dan keluarganya yang sedang menghadiri upacara Sangbo untuk mengenang perjuangan para leluhur kerajaan Dapeng. Terlihat kedua putrinya pun mengikuti upacara. Lin An merasa cemas melihat Sukyan berada di sana. Dia menyuruh pelayannya agar Sukyan berjaga dari kejauhan saja. Tak lama upacara pun dimulai. Namun tiba-tiba ada suara meminta tolong dari dalam air yang hanya terdengar oleh Sukyan. Satu tangan misterius yang hidup di rantai dalam air mengamuk hingga menggetarkan seluruh kuil Sangbo. Akhirnya kekacauan pun berhasil diatasi. Huaqing terkejut saat Sukyan memanggilnya Lin An putri pertama. Namun saat Huaqing akan memanggil Sukyan dihalangi oleh Lin An. Tak lama kaisar memasuki kuil Sangbo untuk meredakan amukan pedang pusaka.